Soal asesmen sebenarnya tidak ada yang baru sih. Kalau kita kembali ke teorinya asesmen ya seperti itulah seharusnya asesmennya. Kalau maupun pendidikannya di luar ruang kelas pun ya asesmennya juga kurang lebih seperti itu. Cuman gini, kebijakan dan kebiasaan kita di masa lalu seringkali menempatkan setiap jenis asesmen itu bersifat kognitif, C1 ya istilahnya ya. C1 dan yang kedua selalu sumatif. Selalu sumatif itu artinya mempengaruhi nilai akhir. Dulu saya membayangkan penilaian harian itu bukan sumatif, formatif. Tapi kalau ditelusuri kebijakannya, penilaian harian itu sumatif. Kenapa sumatif? Karena mempengaruhi nilai akhir. Dan kalau mempengaruhi nilai akhir itu susah, nggak bisa dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan. Nggak bisa diperbaiki kok. Apapun hasilnya langsung mempengaruhi nilai akhir. Nanti di akhir baru remedial gitu kan. Untuk asesmen yang tumbuh berkelanjutan, prasyaratnya adalah asesmen formatif yang lebih sering dengan menggunakan multiple choice, yang soalnya tidak harus dibuat sendiri oleh guru. Saya tidak terlalu setuju guru harus membuat soal sendiri. Lebih baik disediakan oleh pemerintah. Guru memilih, tugasnya guru itu sebenarnya lebih memilih konten atau asesmen apa yang sesuai dengan muridnya. Bukan membuat. Kemampuan untuk membuat soal yang baik, kemampuan untuk membuat RPP yang baik, itu hanya di negara manapun, itu hanya dikuasai oleh 10-20% guru. Kalau tuntutan itu harus diberlakukan ke 100% guru, nggak akan sanggup. Berat banget kerjanya guru. Balik lagi ke asesmen. Nah kuncinya adalah asesmen sumatifnya tidak sebatas dengan satu cara. Ujian sumatifnya harus komprehensif. Multi-rater, multi-metode. Ya, multi-rater artinya penilainya bukan hanya guru. Penilai juga murid itu sendiri. Ini udah ada sejak lama ya. Dan juga termasuk masyarakat yang terdampak dari proses pembelajaran. Kalau di vokasi umum sebenarnya. Di sekolah yang pendidikan umum tinggal dibiasakan aja. Multi metode, jadi tidak hanya multiple choice, bisa dengan cara survei dan yang lainnya. Terus ini yang seringkali diragukan oleh orang-orang. Loh Pak, kalau gitu caranya nanti pemahaman konsepnya nggak dapet dong. Karena yang nilai kan user, nilainya masyarakat. Nilai masyarakat ya, kalau masyarakat dibantu oleh guru, dibantu oleh murid ya pasti dapat penilaian bagus gitu kan. Misal muridnya bikin project untuk tempat sampah yang otomatis gitu. Yang pasti muridnya, pasti usernya, masyarakatnya akan nilai bagus ya. Nah penguasaan konsepnya kuncinya di asesmen formatif. Jadi multiple choice yang C3, C4 itu diperbanyak di formatif. Tidak menentukan grading, tapi membantu murid untuk mengetahui mana membantu murid dan guru untuk tahu konsep mana yang sudah dikuasai dan konsep mana yang belum dikuasai. Itu yang harus dipersering. Nah, kalau belum memenuhi kriteria, remedial. Remedial itu harusnya setelah formatif. Remedial itu bukan setelah Sumatif. Bukan setelah sumatif. Selama gitu ya. Sumatif dulu, udah kadu di ujung akhir, nilai jelek baru diperbaiki. Nah, terus selama ini ngapain? Selama 1 semester ngapain? Selama 12 minggu itu ngapain? Nah 12 minggu ini harusnya formatif terus. Jelek ya perbaiki, jelek perbaiki, jelek perbaiki. Tanpa harus mempengaruhi nilai akhir. Nilai akhirnya dikunci di sumatif. Dan sangat mungkin dilakukan kok. Itu anak-anak sendiri yang bikin asesmennya itu juga mudah. Yang susah yang bikin formatifnya. Makanya formatifnya harus dibuat oleh kementerian.